Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para pemirsa yang berbahagia, sebelumnya perkenalkan diri saya, Haji Nur Khalid Sofyan Anwar, dengan alamat Jalan Tirta Samudra, Pantai Badingan, Jepara, Jawa Tengah, Indonesia. Telah kita ketahui bersama atas terbitnya beberapa metode-metode yang kesemuanya bertujuan untuk memberikan satu kemudahan kepada peserta didik di dalam membaca dan memahami kitab-kitab ini. Akan tetapi tentunya sedikit banyak masih dijumpai beberapa kekurangan maupun kelemahan, sehingga masih menjadikan anak-anak sulit untuk mempraktekannya. Namun juga dijumpai beberapa kelebihan dan keunggulan, yang mana kelebihan dan keunggulan tersebut patut dipertahankan bahkan dikembangkan lebih lanjut. Beranjak dari pengalaman yang sudah ada ini, terbitlah sebuah metode ibtidai, yaitu sebuah metode yang insya Allah dapat dengan mudah, ringan, dan tanpa beban menghafal. Sehingga dengan metode ini, insya Allah bisa dijadikan sebuah solusi untuk anak-anak didik yang belum sempat masuk ke bangku ataupun masuk ke pendidikan pondok pesantren. Para pemirsa yang berbahagia, hal ini dibuktikan dengan dididiknya anak yang berusia 10 tahun dalam jangka waktu setiap hari membutuhkan 1 jam, selesai dalam tempo 2 bulan. Alhamdulillah, anak tersebut sudah bisa dibuktikan membaca kitab Bijan Ad-Durari dan memberikan makna, bahkan mengartikan, bahkan menguasai ilmu nahwunya sesuai dengan target metode ibtidai yang telah ditentukan. Para pemirsa yang berbahagia, sistem metode ibtidai ini bukanlah satu metode yang modern, akan tetapi ini merupakan satu metode yang menyadur 100% daripada metode para salafus sholih. Kemudian metode tersebut kita bakukan dan kita tulis dalam bentuk metode. Metode tersebut yang paling hebat adalah metode sorogan. Metode sorogan ini sangat tepat untuk memberikan kefahaman seorang guru kepada para santri atau muridnya secara maksimal, secara optimal dan intensif. Para pemirsa yang berbahagia, sudah barang tentu kalau pengajar kitab kuning seharusnya sudah menguasai ilmu alat nahwu maupun shorof, bahkan mufradat. Akan tetapi di sini metode ini sangat berbeda. Dengan mengajar metode ibtidai ini, guru akan bersama-sama belajar beserta anak, maka akan mendapatkan kefahaman yang bersama. Disinilah kelebihan daripada metode ini. Para pemirsa yang berbahagia, kita menjadikan satu target supaya para ustadzah bisa mengajar metode ini. Jadi target kami adalah ustadzah mengajar kitab kuning, sekalipun beliau belum mampu menguasai ilmu nahwu shorof secara sempurna, bahkan tidak berbasic pesantren sama sekali. Kenapa harus ustadzah? Karena telah kita ketahui bersama
keberhasilan yang besar, kesuksesan yang nampak dari pendidikan anak-anak kecil tidak lain adalah diampu atau dibina oleh para ustadzah. Seperti hasil daripada didikan ustadzah anak-anak TPG yang dimana-mana kita saksikan bersama, baik di media elektronik maupun di mana-mana lembaga, telah terbukti bahwa ustadzah yang paling sukses dan punya kesabaran yang tinggi di dalam mendidik anak tersebut. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah metode ini setelah kami bersilaturahmi kepada para alim ulama se-Jawa Tengah, wabil khusus panjenengan Habib Lutfi bin Yahya Ba'alawi dari Pekalongan, juga Habib Ja'far Al-Ghaf dari Kudus, juga beliau Romo Kiai Haji Mustafa Bisri dari Rembang. Semuanya telah mendukung sepenuhnya atas terbitnya metode ini. Untuk itu kami memberanikan diri atas doa, restu dan dukungan beliau. Kami sengaja menyebarkan metode ini dengan harapan menjadi metode yang bermanfaat untuk semua kalangan. Allahumma amin. Para pemirsa yang berbahagia, supaya tidak berpenasaran, mari kita simak, kita lihat dan kita saksikan bersama penampilan daripada anak didik yang telah berhasil dididik dalam jangka waktu 2 bulan, yang akan dipandu langsung oleh beliau Romo Kiai Mujahidin Rahman Al-Hafidh sebagai penulis metode ini, sekaligus penyampaian metode secara jelas, gamblang dan cepat. Untuk itu kepada beliau waktu dan tempat kami aturkan. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Kepada pemirsa yang berbahagia, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kiai Haji Nurholis yang memberikan waktu kepada saya untuk sekedar memberikan satu wacana atas keberhasilan pendidikan atas metode ibtidai. Terima kasih sekali lagi pada semua santri, putra maupun putri. Sudah siap? Siap. Ini kitab adalah merupakan gambaran kitab besar yang sebetulnya adalah kitab kuning. Kitab kuning adalah kitab berbahasa Arab yang tanpa harokat dan tanpa makna, akan tetapi bisa dibaca, diharokati, dimaknani oleh anak-anak dengan jarak waktu 2 bulan. Dengan itu akan kami contohkan kepada anak didik ibtidai. Yang diambil kitab adalah kitab Tijan Ad-Durori. Kitab Tijan Ad-Durori adalah bagi kalangan pesantren adalah tidak asing lagi bahwa itu termasuk kitab salaf, kitab kuno, karangan dari Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Untuk itu bagi santri putra sudah siap? Siap. Coba nafek, maju sedikit biar kelihatan. Anak nafek Nadmul Jalal ini sekolah formalnya adalah kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah. Alhamdulillah sudah khatam kitab Tijan Ad-Durori selama 2 bulan. Untuk itu kami praktekkan. Maaf. Ya.
lafal ini semua sama sekali tidak ada harokat, tidak ada makna. Coba anak Nafa untuk dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah utawi sekabehane puji lillahi iku tetep kedua Allah Rabbil alamin kang mengirani wong alam kabeh. Wassalatu utawi tambahe rumah takdim. Wassalamu lan tambahe keselamatan ala Rasulillahi iku muga-muga tetep ing atase utusane Allah. Salam muga-muga bareng rumah takdim. Allah sapa Allah alaihi ing atase Rasulillah. Wassalam lan muga-muga bareng keselamatan sapa Allah. Apa atulan ing dalem sausi kanthi nutut. Fayaqulu muqaddawu aku iru rahmati rabbi sapa wong kang butuh rahmate pengirane wong. Aku biri dekat kang waspada al-basiri tada kang sani Ibrahim yaiku asy Ibrahim al-bajuri kang basa bajuri tak usiri kang anduweni pepeko. Terima kasih. Tepuk tangan. Terima kasih. Sekarang yang menjadi persoalan, apakah anak ini menghafal? Apakah anak ini faham? Coba pemirsa untuk menikmatinya dengan memahami metode ini. Sekarang akan saya tunjukkan teori dalam metode idda ini. Sekarang lafal ini Nafa, cara membaca bagaimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah, tariknya menjadi apa? Mubtada, maknanya Menawi mubtada, kodenya mim mim. Setelah ada mubtada harus ada, obat setelah ada makna utawi harus mencari makna. iku Alhamdulillah menjadi tada alhamdulillah dibaca apa? rafa Rafa. Alamat rafanya rumah yaitu tu bagaimana apabila tak baca alhamdulillah dengan tanwin, boleh tidak? tidak Kenapa tidak boleh? karena ada a Karena ada al. Tepuk tangan. Bila alhamdulillah menjadi mubtada, khobarnya mana? lillahi Lillahi. Coba dimaknani. lillahi iku tetep kedua Allah. Iku tetap kedua Allah. Kenapa dimaknani memakai tetap kedua Allah? Karena khobar berada pada huruf jar. Khobar berada pada huruf jar. Khobar huruf jarnya mana? Li Li maknanya apa-apa? kemarin kalau kedua Li termasuk huruf jar, sebutkan. li ala fi anwinka Kemudian lillaha, boleh tidak? tidak Lillahu, boleh tidak? tidak Yang benar adalah lillahi kenapa lillahi? karena itu selalu jar Lafal yang jatuh setelah huruf jar disebut majrur majrur, hukumnya jar alamat jarnya nasr yaitu hi hi. Tepuk tangan. Selanjutnya Rabbil alamina. Ini termasuk lafal yang harus digabung cara membacanya atau tidak? gabung Digabung. Bila gabungan dua lafal atau lebih, tarikatnya disebut idofa idhofah, terdiri dari mudah mudafilah yang jadi mudhaf adalah lafal rabbi al alamina menjadi mudafilah mudhaf. Kemudian coba dibaca ini. wasolatu Wassolatu, tarikatnya menjadi apa? tada Coba dimaknani. wasolatu utai lambai lemah takdim Wa maknanya apa? lan Lan. Kenapa tidak diberikan makna wassolatu lan utawi tambahi rahmat taklim? Kenapa? karena menjadi mutada Karena menjadi mubtada. Bila wa didahului mubtada, wa menjadi tidak bermakna tidak bermakna. Wassolatu dibaca apa? rafa Rafa. Alamat rafanya rumah yaitu tu bila dibaca wassolatun dengan tanwin, boleh tidak? tidak Kenapa tidak boleh? karena ada a Karena ada al. Wassolatu tarkibnya tadi menjadi apa? tada Mubtada. Kalau setelah mubtada harus mencari, khobar setelah makna utawi harus mencari makna. iku Wassolatu bila menjadi mubtada, khobarnya mana? ala rasulillah Ala rasulillahi. Coba dimaknani. ala rasulillah iku muga-muga tutup pengatas utusannya Allah Niki termasuk khobar mubtada yang dipisah atau tidak? Dipisah dengan lafal apa? wassalamu Wassalamu ala rasulillahi.
ku muga-muga tetep ing ngatasé utusane Allah. Kenapa memakai lafal tetep? Karena khobar pada huruf jar. Khobar berada pada huruf jar. Huruf jarnya apa? Allah Ala maknanya. yang atasnya. Sebutkan kalau ala termasuk huruf jar. Rila ala fi bi aminka. Ala Rasulullahi, boleh tidak? Tidak. Ala Rasulullahi, boleh tidak? Tidak. Yang benar adalah Ala Rasulillahi. kenapa Rasuli tidak Rasulah, tidak Rasulu? Karena satu selalu jar. Lafal yang jatuh setelah huruf jar disebut Majrur. majrur, hukumnya Jar. alamat jarnya Kasroh. yaitu Li. li. Rasulillahi termasuk lafal yang digabung atau tidak? Gabung. Bila digabung, targetnya disebut Tufah. itu terdiri dari Mudah filah. yang jadi mudhof lafal mana? Rasuli. Yang jadi mudhof ilah Allah. lafal Allahi. Bila dibaca Allahin dengan tanwin boleh tidak? Tidak. Kenapa tidak boleh? Karena ada al. Allahu tarkibnya menjadi apa? Fa'il akal. Fa'il akal. Fa'il akal cara memberi maknanya Sopo. sopo. Kodenya Fa'alif. fa'alif. Allahu dibaca Rafa. alamat rafa'nya Dua. yaitu sekarang ini cara membacanya lafal ini bagaimana? Alaihi. Alaihi terdiri dari apa dan apa? Usir al dan domir mutasawihu. Dhamir muttasil hu. Sebutkan dhamir muttasil yang sudah dipelajari. Huma hunna. Kenapa disebut dhamir muttasil? Anak menempel. Karena menempel. Menempel pada apa? Usir al dan tak sebut. Huruf jar ala. Kemudian alaihu boleh tidak? Tidak. Yang benar adalah Alaihi. kenapa alaihi tidak alaihu? Karena satu selalu usir al dan tak sukun. Ya sukun. Tepuk tangan. Terima kasih. Ini dari sampel santri laki-laki, juga dari santri putri. Ada yang terkecil Mbak Goya. Ada kecil Mbak Goya. Goya ini santri sekolah formalnya kelas 1 sanawiyah atau sekitar 1 SMP. Ini coba dikasih yang nomor 10. Kita besarnya kita buka nomor 10. Bisa dilihat. Mbak Goya siap? Coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibulan wajib fi haqlihi ing dalam haknya Allah Ta'ala halimu luhur Allah. Al ilmu apa sifat ilmu maknane nguteneni. Wahia utawi sifat al ilmu sifatun iku sifat qadimatun kang dingin qaimatun tur kang jumeneng bidzatihi kelawan date Allah Ta'ala halimu luhur Allah. Ya'lamu kang nguteneni sapa Allah biha kelawan sifat al ilmu al asya'a ing pira-pira perkara. Wadiduha utawi lelawane sifat al ilmu al jahlu iku bodoh. Wad dalilu utawi dalil ala dalika ing atase mengkono-mengkono al ilmu annahu iku sak temene Allah laukana iku lamun ana sapa Allah jahilan iku bodoh lam yakun mongko ora ana sapa Allah muridan iku ngersakake bahwa utawi lam yakun muridan muhalun iku muhal. Cukup. Tepuk tangan. Sekarang saya evaluasi. Apakah hafalan? Apakah memang anak santri ini paham? Saya baca fi haqquhu. Benar atau salah? Salah. Yang benar adalah
fi haqqihi. Kenapa dibaca qi tidak dibaca fi haqquhu? Karena jatuh setelah huruf jar. Karena jatuh setelah huruf jar. Huruf jarnya apa? Fi. Fi. Fi maknanya? Ing dalam. Fi termasuk huruf jar, sebutkan. Fi ila ala fi di aminka. Lafal yang jatuh setelah huruf jar disebut Majrur. majrur, hukumnya Jar. alamat jarnya Kasrah. yaitu Li. qi. Hi di sini adalah apa? Isim dhamir. Isim dhamir. Dhamir apa? Muttasil. Dhamir muttasil. Kenapa disebut muttasil? Karena menempel. Menempel pada lafal apa? Hakli. Sebutkan dhamir muttasil yang sudah dipelajari. Huma hunna. Kenapa dibaca fi haqqihi tidak fi haqqihu padahal aslinya hu? Karena sebelumnya kasrah. Sebelumnya kasrah yaitu Li. makanya dhamir hu dibaca Li. hi. Kemudian dhamir muttasil ini mempunyai apa? Rujuk. Rujuk artinya Kembali. kembali kepada Allah. Allah. Hi di sini mempunyai makna laki-laki atau perempuan. Laki-laki. Laki-laki disebut, Mudzakkar. kemudian menunjukkan makna 1, 2, 3. Satu. 1 disebut. Mufrad. Kalau ini mufrad mudzakkar, bila mufrad muannasnya hu di sini menunjukkan makna 1, 2, 3. Satu. 1 disebut. Mufrad. Bila jamak menjadi, bila jamak perempuan menjadi Hunna. hunna. Bila mufrad perempuan menjadi He. ha. Fi haqqi Hi. hi. Kemudian lagi Mbak Goya, cara membacanya gimana? Al-ilmu. Al ilmu. Targetnya menjadi Fa'il. fa'il, berakal tidak? Tidak. Bila tidak berakal, maknanya Allah. kodenya Fa. al ilmu. Bila saya baca al ilmun dengan tanwin, boleh tidak? Tidak. Kenapa tidak boleh? Karena ada al. Karena ada al. Al ilmu dibaca Rafa. alamat rafa'nya dhammah. Tepuk tangan. Terima kasih. Ini sekedar sampel hasil dari tingkat memori dari bahwa ini bukan hafalan, akan tetapi belajar pemahaman ilmu aku yang dasar. Kemudian selanjutnya akan kami aturkan tentang bagaimana mencetak santri yang masih di kelas 3 SD ke atas atau kelas sanawiyah atau kelas MP 1 sampai ke atas, ini dengan mudahnya mengikuti pelajaran ala pesantren. Mari kita simak bersama rahasia-rahasianya mengapa anak sekecil ini bisa membaca kitab kuning dengan pemahaman nahwu secara mendasar dan awal ini. Mari kita simak bersama. Untuk menghasilkan santri atau siswa bisa membaca kitab kuning seperti tadi, memang tak lain harus bisa menguasai yang namanya pegon. Pegon adalah tulisan Arab yang berbahasa selain bahasa Arab. Bisa bahasa Sunda, bisa bahasa Jawa, dan lain sebagainya. Sehingga syarat mutlak untuk bisa mempelajari kitab kuning adalah mengetahui tentang tulisan pegon dan membaca pegon itu sendiri. Untuk itu akan kami hadirkan yaitu cara membaca tulisan pegon dan cara menulis tulisan pegon sebagai permulaan dari mempelajari kitab yang seperti tadi. Mari kita simak bersama bagaimana
cara mengajarkan pegon dengan cepat kepada santri ataupun siswa. Untuk mempelajari pegon atau pego bisa menulis maupun membaca tulisan pegon, saya hadirkan kitab kecil yang sangat sederhana yang kami beri judul Tuntunan Baca Tulis Pegon BPI, Bimbingan Persiapan Ibtidai. Jadi kitab ini berfungsi ketika santri ataupun siswa belum bisa menulis pegon atau belum bisa membaca huruf pegon, terlebih dahulu diajarkan kitab BPI, Bimbingan Persiapan Ibtidai. Insya Allah bisa diajarkan 1 minggu ataupun 10 hari. Silahkan disimak bersama tentang bagaimana mengajarkan baca tulis pegon sebagai persiapan untuk mempelajari kitab kuning yang seperti tadi. Mari anak-anak untuk mengikuti pelajaran baca tulis pegon ke halaman 1 BPI. Sekarang anak-anak tinggal menirukan sambil melihat kitabnya, mencermati dan menirukan apa yang saya bunyikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan O dan A pegonnya ditulis dengan alif fathah A. Ya, dicermati. Jadi bacaan O dan A pegonnya ditulis dengan huruf alif fathah A. Alif fathah A bisa dibaca O, bisa dibaca A. Sekarang ditirukan. Ono, Ono, opo, opo, sopo, sopo. Jadi tulisan alif fathah bila dibaca O. Sekarang yang kedua dibaca A. Amal, Amal, kasar, kasar, apal. apal, Sekarang yang dibaca O lagi. Loro, loro, moto, moto, koyo. koyo, Ada yang dibaca O, ada yang dibaca A. Akal, akal, badal, bedel, kamar, kamar, bakal, bekal, sama, sama, badan. bedel. Sekarang anak-anak yang membaca sendiri tanpa saya tutur. 1, 2, 3. Ono, opo, sopo, amal, kasar, apal, loro, moto, koyo, akal, bedel, kamar, bekal, samar, bedel. Sudah bisa anak-anak? Sudah. Setelah bisa membaca seperti itu dengan sendirinya, dibuka halaman 2, menginjak halaman 2. Halaman 2 yang ada di sampingnya. Coba dibaca yang tulisan pegonnya. Yo, 1, 2, 3. Ono, opo, sopo, amal, kasar, apal, loro, moto, koyo, akal, bedel, kamar. Di situ ada kolom sebelah kiri ditulis ke bawah latihan menulis Latin. Ini adalah tugas anak-anak untuk menulis titik-titik di bawah ini. Jadi ono ditulis Latinnya apa? Opo tulisnya Latinnya apa? Sopo tulisan Latinnya apa? Kemudian yang di bawahnya lagi ada kolom latihan menulis pegon. Ini tugas anak. Jadi bisa ditugaskan kepada anak waktu itu juga. Sekarang bisa menulis langsung ataupun ditugaskan di rumah menurut jam yang disediakan oleh lembaga
pendidikan masing-masing. Jadi tugas menulis bisa ditulis di itu tempat, bila jamnya masih memenuhi bisa dibuat PR untuk hari berikutnya di rumah. Setelah anak bisa menulis Latinnya dan bisa menulis pegonnya, ini kolom yang bawah ini siswa maju satu persatu kepada ustadz yang disebut sorogan, yaitu membaca tulisan pegonnya sendiri. Hasil dari tulisan anak dibaca di depan ustadz, maju satu persatu, disebut sorogan. Inilah anak mulai dikenalkan yang namanya sistem salaf, yaitu sorogan. Majunya murid atas hasil belajarnya di depan ustadz. Salah dan benarnya nanti yang menilai adalah ustadz. Kemudian ustadz adalah menilai pada halaman 1. Halaman 1, ustadz menilai nilai bacaan dan nilai tulisan. Adapun nilai bacaan dan nilai tulisan adalah terserah pada ustadznya masing-masing memberikan standar nilai. Hanya itu pada halaman 1 dan 2 itu sampai ke halaman berikutnya pengajarannya seperti itu, sehingga anak nanti hasilnya adalah saking seringnya mengulang-ulang bahasa Jawa yang ditulis dengan tulisan Arab pegon, insya Allah mengenal bahasa-bahasa kitab kuning. Dan bahasa yang dituangkan di dalam kitab BPI, bimbingan persiapan ibtida'i, adalah bahasa-bahasa yang sering ada cara memaknai di dalam kitab kuning. Terima kasih. Adapun cara pengajaran, pembelajaran baca tulis pegon dari halaman 1 sampai pada halaman 31, 32 adalah sama seperti tadi. Kemudian dibuka pada halaman 33. Pada halaman 33 tertera cara menggandeng huruf Arab. Di dalam halaman 33 ini cukup santri ataupun siswa hanya dikasih tahu pada halaman 33 sampai halaman 35 adalah kamus cara menggandeng huruf Arab. Ini tidak usah diajarkan, akan tapi apabila siswa ataupun santri merasa kesulitan dalam penulisannya, disuruh melihat halaman 33 sampai 35. Ini adalah merupakan kamus santri bila terdapat kesulitan menulis menggandeng huruf Arab. Kemudian menginjak pada halaman 36. Coba dibuka halaman 36. Di situ tertulis di atas tulisan pegon tidak kenal tanwin. Akhiran an yang ditulis adalah alif nun, an. Akhiran an yang ditulis alif nun dibaca an. Sekarang anak-anak melihat kitabnya dan menirukan apa yang saya bunyikan. Kawitan, kawitan,
Intan. Lafal tersebut tidak boleh ditulis dengan tanwin. Apalan. Apalan. Akhiran an tidak boleh ditulis dengan tanwin, diberikan tanda silang. Wacan wacanan. Wacan wacanan. Sinembadan. Sinembadan. Ganjaran. Ganjaran. Kabeneran. Kabeneran. Temenan. Temenan. Pelajaran tersebut sampai pada halaman 37. Cara mengajarnya adalah sama. Jadi anak atau siswa diberikan satu pengertian bahwa akhiran an tidak boleh ditulis dengan tanwin, bahwa pegon tidak mengenal tanwin tapi berakhiran alif nun an. Setelah selesai halaman 37, kemudian diteruskan cara menulis Latin, menulis pegon. Pada halaman nomor 39, santri di situ tertulis materi membaca pegon. Jadi santri ataupun siswa setelah halaman 39 ini harus bisa menguasai cara membaca pegon tanpa harokat lengkap. Harokatnya hanya harokat bantu. Coba ditirukan Pak Ustadz membujikan apa yang ada di materi ini. Ayo konco podo ngaji. Ayo konco podo ngaji. Mumpung isih duwe kasempatan. Mumpung isih duwe kasempatan. Mari dibaca bersama tanpa saya. Ayo konco podo ngaji. Mumpung isih duwe kasempatan. Sebab menungso urip iku kabeh bakale mati. Sebab manungsa urip iku kabeh bakale mati. Tur awake dhewe ora tau ngerti umur pira den wejahi Gusti Allah. Tur awake dhewe ora tau ngerti umur pira den wejahi Gusti Allah. Mari dibaca bersama. Sebab manungsa urip iku kabeh bakale mati. Tur awake dhewe ora tau ngerti umur pira den wejahi Gusti Allah. Ini adalah evaluasi hasil akhir pada pembelajaran mulai dari halaman 1 sampai halaman 38. Itu sampai pada halaman 45. Pada halaman 45 adalah tugas santri atau siswa untuk menulis pegon. Maka di sini adalah diberi kata Latinnya ayo konco podo ngaji mumpung isih duwe kasempatan. Jadi bisa dengan PR atau pada waktu itu juga. Setelah selesai dengan batasan tertentu yang harus ditulis wajib oleh santri, kemudian disorotkan kepada ustadznya untuk dibaca hasil tulisan pegonnya. Hal itu sampai pada halaman terakhir pada materi cara baca tulis pegon, sampai pada halaman terakhir yaitu halaman 48. Insya Allah dengan waktu yang relatif singkat, kira-kira 1 minggu ataupun 10 hari, anak bisa menulis dan membaca pegon sebagai syarat untuk mempelajari kitab kuning dengan metode ibtidai, dengan kitab pertama yaitu kitab Tijan Ad-Durari. Terima kasih kami sampaikan. Setelah berhasil santri atau siswa menguasai cara menulis dan membaca pegon, barulah bisa mempelajari kitab
Lijan Ad-Durori sebagai berikut. Pertama kali yang harus diajarkan adalah mengenalkan kode-kode seperti yang tertera pada sebelum halaman 1. Dibuka anak-anak sebelum halaman 1, yaitu tentang mengenalkan kode-kode, yaitu yang terkenal pada pelajaran pesantren, yaitu yang disebut tarkib. Di situ ada kodak-kodak yang pertama. Kemudian yang harus wajib dihafal oleh para santri adalah nazoman atau syiirah, tabel-tabel tarkib seperti min mubtada maknanya utawi, khobar maknanya iku, fa'il maknanya apa, dan seterusnya. Tabel tersebut dirangkum pada nazam atau syair di bawah ini. Ini yang wajib dihafalkan oleh santri karena ini merupakan rahasia cara membaca kitab kuning dan cara mengenal tarkib atau ilmu nahwunya, dirangkum pada 9 bait tersebut. Sekarang anak mulai saya ajarkan tentang pemahaman nazam dan membacakan nazamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dicermati dulu. Mim utawi khaiku mubtada khobar, fa apa fa alif sopo fa'il akal. Mari. Mim utawi khaiku mubtada khobar, fa apa fa alif sopo fa'il akal. Ustadz harus menjelaskan min adalah utawi, maknanya utawi. Min maknanya utawi. Mim adalah mubtada atau mim singkatan dari mubtada. Kha maknanya itu singkatan dari khobar. Anak harus dijelaskan satu bait tentang maksud nazam yang ada di syair ini. Mim maknanya utawi. Mim maknanya Utawi. Mim singkatan dari Mubtada. Kha maknanya Iku. singkatan dari Khobar. Sudah paham? Fa maknanya Tokoh. fa singkatan dari Fa'il. fa alif maknanya Sopo. singkatan dari Fa'il akal. sehingga anak harus sudah bisa secara hafal sungguhan. Ditanyai mim maknanya Utawi. mim singkatan dari Mubtada. fa maknanya Iku. singkatan dari Khobar. fa maknanya Tokoh. singkatan dari Fa'il. fa alif maknanya Sopo. singkatan dari Fa'il akal. sekarang ayo dinantumkan. Mim utawi khaiku mubtada khobar, fa apa fa alif sopo fa'il akal. Pada pelajaran ini jangan sampai dilanjutkan pada nazam kedua ataupun ketiga ketika anak belum paham dan belum menguasainya. Sebab nanti bisa membuat anak menjadi beban karena hafalannya. Yang tahu tentang kemampuan anak adalah ustadznya masing-masing. Bisa juga bahwa santri bisa ditugasi langsung 3 baris harus hafal, atau kalau itu pasca TPQ berarti anak-anak umur kelas 3 SD atau 3 MI bisa 1 hari hanya 1 baris atau 2 baris dan wajib hafal. Kalau anak tingkat sanawiyah bisa 4 baris sekaligus bisa apabila ternyata anak mampu. Tinggal ustadz yang mempunyai ukuran kemampuan terhadap siswanya masing-masing.
Mari dibaca bersama-sama 1 sampai akhir. Cara membacanya, nagom dan melakukannya. Ayo, dari pertama, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Min utawi iku mubtada khobar fa aqafa alif sapa fa'il akal min fatan dari maf'ul bih maknane doin dalem dorof tahmim kami sapane minta kelawan maf'ul mutlak arane sifat maknane kang lamdal keduwe berupane badal simba iku sebab ain kerono mongko aran jawab memaring lam alif ojo nun fa ora alif fal alif ing Allah sing jejer sithik telu dhamir sa'en kelakuan khamim iku maksud paham temenan ya tegese kanggo maknane nafsiri alif lam ha arti ila akhiri syair iki alamat cara maknane mawi singkatan santri ibtidai manut carane ulama salafi yang berkah ilmu kang manfaati. Betul-betul santri atau siswa menguasai kode-kode target tersebut secara hafal sungguhan, baru dipindah kepada halaman 1 di kitab yang besar, yaitu kitab materi ibtidai kitab Tijan Ad-Durari. Kitab yang besar kita sebut dengan kitab materi. Adapun kitab yang kecil hijau disebut kitab praktek sorogan. Jadi ini kitab materi, jadi ini kitab praktek sorogan. Ini semua santri mempunyai kitab ini. Setelah anak paham, santri paham, kemudian dikasih tahu kitab yang putih. Kitab yang putih ini pun dimiliki oleh santri ataupun siswa yang disebut buku prestasi untuk menilai setiap sorogan. Jadi santri mendapatkan nilai atas sorogan yang disorogkan kepada ustadznya masing-masing, mendapatkan nilai di dalam buku putih yang disebut buku prestasi. Sehingga santri memiliki 1 kitab besar yang materi, kitab kecil hijau disebut kitab praktek sorogan, yang ketiga adalah kitab atau buku prestasi hasil sorogannya masing-masing per hari. Setelah anak dikenalkan memiliki buku 3 tersebut, kemudian mulai diajarkan yaitu halaman 1 pada kitab materi. Halaman 1 dibuka pada kitab materi. Halaman 1. Yang pertama-tama diajarkan oleh ustadz adalah intonasi. Intonasi membaca kitab adalah khas sekali dari salafus sholihin, dari kiai-kiai terdahulu, terutama pada bahasa Jawa mempunyai intonasi yang khas, yaitu ngaji kitab kuning. Seperti ini anak-anak menirukan. Sekarang saya mulai. Ngawiti ngaji ingsun, ngawiti ngaji ingsun, ing iki kitab Tijan Ad-Durari, ing iki kitab Tijan Ad-Durari, ingsun ngawiti kelawan nyebut, ingsun ngawiti kelawan nyebut, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang anak
membaca bersama. Yo. Ngawiti ngaji ingsun ing iki kitab Tijan Ad-Durari. Ingsun ngawiti kelawan nyebut Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang coba Aji membaca. Ngawiti ngaji ingsun ing iki kitab Tijan Ad-Durari. Ingsun ngawiti kelawan nyebut Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lancar, cara membacanya, intonasinya sudah benar. Sekarang saya teruskan lagi menirukan saya. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani zat kang welas ing dalem donya lan akhirat. Ar-Rahmani zat kang welas ing dalem donya lan akhirat. Ar-Rahimi tur zat kang welas ing dalem akhirat loko. Ar-Rahimi tur zat kang welas ing dalem akhirat loko. Coba bersama-sama. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani zat kang welas ing dalem donya lan akhirat. Ar-Rahimi tur zat kang welas ing dalem akhirat loko. Sekarang saya tunjuk dari laki-laki. Hai, coba dibunyikan tadi. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani datang welas ing dalem donya lan akhirat. Ar-Rahimi tur zat kang welas ing dalem akhirat bloko. Kasih tepuk tangan. Sekarang saya tunjuk Mas yang kecil. Mas yang kecil untuk membaca dari awal sampai pelajaran Ar-Rahimi tadi. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawiti ngaji ingsun ing iki kitab Tijan Ad-Durari. Ingsun ngawiti kelawan nyebut Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani zat kang welas ing dalem donya lan akhirat. Ar-Rahimi tur zat kang welas ing dalem akhirat bloko. Tugas tersebut apabila anak atau siswa sudah bisa membaca dengan lancar, baik pegonnya maupun intonasi cara membaca kitab kuning tersebut, anak ditugasi Ustadz untuk bisa menghafal ini. Karena kitab ini akan berlanjut pada kitab-kitab berikutnya. Contoh, setelah hatam kitab Tijan Ad-Durari adalah kitab Safinatun Najah. Contoh, ngawiti ngaji ingsun ing iki kitab Safinatun Najah. Ingsun ngawiti kelawan nyebut Bismillahirrahmanirrahim, dan seterusnya pada kitab-kitab berikutnya, kitab Arba'in Nawawi, kitab Wasoyah, Ta'limul Muta'alim dan sebagainya. Sehingga hal ini atau pelajaran ini anak ditugasi untuk hafal. Hafal disetorkan, disorotkan kepada ustadznya masing-masing. Jika ini pembekalan pertama, anak mengenal kitab kuning dalam bahasa pegonnya dan intonasinya. Setelah anak terkuasai pelajaran ini dengan hafal dengan baik, maka pelajaran dilanjutkan yaitu dengan mengenal panah. Panah ini artinya adalah ucapan yang sering diungkapkan oleh para kiai sesepuh dulu saat ketika mengajar kitab kuning. Selalu dimulai dengan bahasa qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Ini memang sengaja ditulis dan dihafalkan bagi santri untuk mengenal dan menyambung apa kata Mbah Kiai yang mengajar, dan
mu'allif atau pengarang kitab yang dipelajari nanti. Sekarang intonasinya bersama-sama menirukan saya. Qolal mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi daraini amin. Mari dibaca bersama. Qolal mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Setelah pelajaran tersebut sudah terkuasai dan anak betul-betul hafal, dinyatakan oleh guru, yang disetorkan, yang disorotkan kepada ustadznya masing-masing. Kemudian pelajaran menginjak selanjutnya, yaitu tentang memberikan makna gandul, dan membaca tarkib pada kitab Lijan Ad-Dirori. Kitab ini didesain dengan per ayat agar lebih mudah, siswa lebih mudah, kemudian tahapan demi tahapan pelajaran tidak terlalu rumit dan bisa diperkirakan oleh ustadznya masing-masing atas kemampuan siswa tersebut. Makanya di dalam kitab ini ada ayat 1, 2, dan seterusnya. Setiap halamannya ada ayat 1, 2, 3, 4, 5. Setiap per halaman ada 2, 3, selanjutnya sampai 4 dan 5. Ini semua di dalam per halaman ayatnya 1, 2, 3. Kembali 1, 2, 3 terus. Kemudian cara pengajaran mulai mengajarkannya, yaitu mari anak-anak berinteraktif, menjawab pertanyaan saya dan mencermati kitabnya masing-masing. Bisa melihat di sini langsung. Alhamdulillah, ada huruf apa di atasnya? Mim. Mim singkatan dari Mubtada. Mim maknanya Utawi. Alhamdulillah utawi sekabe puji. Alhamdulillah utawi sekabeh puji. Saya ulangi lagi. Konsentrasi. Alhamdulillah, ada huruf apa di atas? Mim. Mim singkatan dari Mubtada. Mim maknanya Utawi. Alhamdulillah utawi sekabe puji. Alhamdulillah utawi sekabeh puji. Lafal lillahi, ada huruf apa di atas? Kha. Kha singkatan dari Khobar. Kha maknanya Iku. lillahi iku tetep ketuwe Allah. Lillahi iku tetep keduwe Allah. Rabbil alamin, ada huruf apa di atas? Shad. Shad singkatan dari Sifat. Shad singkatan dari Sifat. Shad maknanya Kang. Rabbil alamin, kang mengerani wong alam kabeh. Rabbil alamin kang mengirani wong alam kabeh. Apa anak-anak? Ah. Ayo dibaca bersama-sama. Alhamdulillah utawi sekabeh puji. Billahi iku tetep keduwe Allah. Rabbil alamin kang mengirani wong alam kabeh. Setelah selesai anak membaca dengan benar, kemudian berikan contoh pada santri masing-masing 1 atau 2. Sekarang Mas Arul membaca pelajaran tadi. Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah utawi sekabeh puji. Billahi iku tetep keduwe Allah. Rabbil alamin kang mengerani wong alam kabeh. Apabila santri sudah menguasai dengan benar cara membaca tarkib
dan cara membaca makna, maka bisa dilanjutkan pada ayat kedua. Karena yang namanya santri belum pernah belajar kitab kuning, bisa juga terjadi cara membacanya belum pas. Seperti contoh, alhamdulillah sekabe puji lillahi tetap kedua Allah, tarkibnya lupa dibaca. Itu sering terjadi karena apa? Karena santri belum pernah ngaji kitab kuning. Untuk itu seorang ustadz langsung menghardik lillahi, kok tidak dibaca, kok mananya apa? Iku, kok singkatan dari khobar. Ulangi lagi, lillahi iku tetap kedua Allah. Nah, seperti itulah cara pembelajarannya. Ibtidai mengenalkan tarkib, cara membaca tarkib dan cara membaca makna gandul. Kemudian setelah lancar semua tanpa ada masalah, kemudian anak ditugasi sebelum menginjak pada ayat kedua, anak atau santri ditugasi menulis, pelajaran menulis, tugas menulis dengan makna gandul. Jadi santri diwajibkan menulis saat itu juga. Setelah tadi pelajaran membaca sudah lancar, kemudian pelajaran materi yang kedua adalah tugas menulis dengan makna gandul. Yang ditulis apa? Yaitu ayat 1, alhamdulillahirabbil alamin. Ditulis lafadznya, maknanya, targetnya, keseluruhan persis pada ayat 1. Persis pada ayat 1 ditulis di halaman 36. Tulis pada halaman 36. Sekarang anak ditugasi menulis yang baik. Pada titik-titik garis ini jangan sampai melebihi 1 garis. Memang diajarkan dan ditunjukkan oleh Ustadz jangan sampai melebihi garis, nanti menghabiskan tempat. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah maknanya segini, lillahi segini, rabbil alamin segini. Nah, ini latihan memberikan makna gandul. Ini pelajaran yang kedua. Setelah anak ditunjukkan menulisnya, kemudian hasilnya nanti tulisan tersebut mendapatkan nilai atau dinilai oleh Ustadz pada saat ketika sorogan diajukan kepada Ustadz. Jadi saat besok pagi tulisannya disetorkan kepada Ustadz untuk mendapatkan nilai dengan buku prestasinya, sementara anak membaca kitab yaitu kitab praktek sorogan. Kitab praktek sorogan. Nah, itu bisa kami contohkan, saya contohkan, yaitu pada yang laki-laki siapa? Mas Iwan. Tulisan kita pada ini, sorogan ini dilarang ditulisi, dilarang diberi makna, dilarang diberi harokat, harus polos, gundul. Makanya kitabnya disebut kitab gundul. Yang diajukan, yang disorotkan kepada Ustadz adalah yang sudah dipelajari, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Harus bisa memberi makna, harus bisa hafal maknanya, hafal harokatnya. Itu dilakukan setiap kali akan memulai pelajaran setelah membaca syair bersama-sama, kemudian sorogan satu persatu kepada Ustadz. Seperti contoh ini, Mas Iwan untuk maju, yaitu untuk sorogan. Bacanya dipersilakan. Prestasinya
hasil tulisannya. Ustadz meminta hasil tulisannya untuk mendapatkan nilai dari Ustadz. Ya, sekarang dibaca tugasnya membaca sorogan, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawiti ngaji ingsun ing iki kitab Ijan Ad-Durari. Ingsun ngawiti kelawan nyebut Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani zat kang welas ing dalem donya lan akhirat. Ar-Rahimi zat kang welas ing dalem akhirat nopo. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah utawi sekabehane puji lillahi iku tetep ketuwe Allah Rabbil alamin kang mengirani wong alam kabeh. Ketika di saat santri membaca kitab yang tanpa harokat dan tanpa makna, seorang ustadz menyimak hasil tulisannya santri. Itu sekarang cara memberikan penilaian pada buku prestasi. Di saat ustadz atau guru menghadapi sorogannya santri, ustadz atau guru memberikan penilaian pada buku materi. Di dalam kolom yang besar tertera adalah tugas sorogan. Tugas sorogan adalah yang menulis adalah guru atau ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin sebagai contoh. Kemudian kolom yang kedua adalah tertulis nomor bintang. Nomor bintang adalah nomor yang ada pada kitab yang besar. Kitab materi bintangnya bintang nomor 1. Sorogannya Alhamdulillahirabbil alamin. Halaman adalah halaman yang ada pada kitab materi, kitab besar. Halaman 1. Kemudian harokat. Bagaimanakah anak membaca Alhamdulillahirabbil alamin tersebut? Apakah harokatnya keliru alhamda atau alhamdu atau alhamdun? Dia mungkin karena bingung atau belum belajar atau belum paham. Ini bisa juga salah terjadi. Lillaha, lillahi, lillahu, rabbil alamin, rabbul alamina bisa. Yang memberikan penilaian adalah ustadz. Harokat, makna, kemudian tarkib, kemudian menulis, mendapat paraf dari ustadz. Apabila ternyata nilainya yang dikasihkan ustadz karena anaknya belum lancar, bisa nilainya 5, 4, 5 dan sebagainya, sehingga kurang baik, hasilnya kurang baik, maka anak disuruh ngulang hari berikutnya, yaitu pada kolom yang kecil. Jadi kolom yang kecil adalah untuk mengulang, kolom yang besar adalah untuk memindah ayat berikutnya. Sehingga ketika satu kali saja nilainya sudah 8, 7, 9, berarti anak berhasil sorogan satu kali sudah sukses. Kemudian menginjak pada kolom yang besar, wassalatu wassalamu, kolom 3 selanjutnya, yaitu ayat-ayat berikutnya. Andaikan anak itu kok nyatanya nilainya jelek, adalah untuk remedi kolom kecil. Kembali ke tempat. Sebelum Ustadz melanjutkan pada pelajaran ayat kedua, yaitu wassalatu wassalamu ala rasulillah ila akhirih, terlebih dahulu akan sama sampaikan tahapan atau urutan-urutan mengajarkannya. Yaitu pertama kali Ustadz menyerukan kepada santri untuk membujikan syair terlebih dahulu. Setelah itu, setelah syair selesai, kemudian sorogan, kemudian baru Ustadz menyampaikan ayat pelajaran berikutnya. Kemudian tugas dari santri yaitu menyetorkan
hasil tulisannya, kemudian setor sorogan kitabnya. Setelah sorogan dari santri satu persatu sampai selesai sudah, kemudian Ustadz melanjutkan, yaitu pada membacakan materi ayat kedua, yaitu wassalatu wassalam. Semua santri membuka kitabnya materi yang besar, wassalatu wassalam. Ya, mari dengan melihat di papan proyektor bisa dilihat. Sekarang wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalatu, ada huruf apa di atas? Mim. Mim maknanya Utawi. Mim singkatan dari Mubtada. As-sholatu utawi tambahi rahmat ta'zim. Wassalatu utawi tambahi rahmat ta'zim. Wassalamu lan tambahi keselamatan. Wassalamu lan tambahi keselamatan. Ala Rasulillah, ada huruf apa di atas? Kha. Kha maknanya Iku. singkatan dari Khobar. Ala Rasulillahi iku muga-muga tetep ing atase utusane Allah. Ala Rasulillahi iku muga-muga tetep ing atase utusane Allah. Sholat muga-muga paring rahmat ta'zim. Sholat muga-muga paring rahmat ta'zim. Allah, ada huruf apa di atas? Alif. Fa alif maknanya Sapa. Fa alif singkatan dari Fa'il akal. Allahu sapa Allah. Allahu sapa Allah. Perhatian, ini ada angka berapa di makna gandulnya? 2. Angka 2 kembali kepada angka yang sama, yaitu pada lafal Rasulillahi. alaihi ing atase Rasulillah. Alaihi ing atase Rasulillah. Perhatian lagi, di sini ada di pojok huruf apa? Alif. Fa alif maknanya Sapa. Fa alif singkatan dari Fa'il akal. Wasallama lan muga-muga paring keselamatan sapa Allah. Wasallama lan muga-muga paring keselamatan sapa Allah. Mari bersama-sama dibaca. Wassalatu utawi tambahi rahmat ta'zim. Wassalamu lan tambahi keselamatan. Ala Rasulillahi iku muga-muga tetep ing atase utusane Allah. Sholat muga-muga paring rahmat ta'zim. Allahu sapa Allah. Alaihi ing atase Rasulillah. Wasallama lan muga-muga paring keselamatan sapa Allah. Sekarang Ustadz mulai menunjuk sebagai contoh dari pelajaran yang sudah dibaca tadi kepada santri. Ayo, Vivi membaca. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu utawi tambahi rahmat ta'zim. Wassalamu lan tambahi keselamatan. Ala Rasulillahi ikum kumku tetep ing atase utusan Allah. Salam kumku paringi rahmat ta'zim. Allahu sapa Allah. Alaihi ing atase Rasulullah. Wassalamu lan muga paringi keselamatan sapa Allah. Tepuk tangan. Setelah santri membaca dengan benar dan baik, kemudian materi berikutnya yaitu menulis, melanjutkan tulisan yang kemarin, dan santri ditugasi untuk sorogan besok hari berikutnya, yaitu membaca wassalatu wassalamu ala Rasulillah sampai akhir ayat kedua ini, yaitu menulis, kemudian sorogan ke depan, maju ke depan satu persatu seperti hari sebelumnya. Terima kasih. Itulah pelajaran-pelajaran cara mengajarkan metode ibtida'i di dalam kitab Bijan Ad-Durari pada season ini. Kemudian dilanjutkan sampai halaman 1 selesai. Dan itu diajarkan sampai halaman 1 selesai, yaitu sampai huruf tafsiri.
Kedua, tafsiri. Apabila sudah halaman 1 sampai selesai, anak disuruh membaca kitab sorogannya dari Alhamdulillahirrahmanirrahim sampai tafsiri. Apabila ternyata santri membacanya kitab gundul dengan makna dan harokatnya sudah benar, lanjutkan, baru bisa dilanjutkan pada halaman kedua. Buka materi halaman kedua, kitab Tijat Al-Ilm yang besar halaman kedua. Di saat mengajarkan halaman kedua, yaitu pada ayat pertama, talaba minni ba'dul ikhwani aslahallahu li wa lahum alhana wasyana sampai ila akhirih, Ustadz mulai membuka buku panduan pengajaran. Buku panduan pengajaran ini hanya milik para ustadz, sebab buku panduan pengajaran ini adalah merupakan kamusnya ustadz. Jadi para santri, para siswa tidak memiliki buku ini. Dan keseluruhan di dalam kitab Tijat Al-Ilm sampai hatam sudah terpandu di dalam buku panduan pengajaran ini yang hanya miliknya ustadz. Sehingga pengajaran ini bisa diajarkan tahapan-tahapannya dan bisa dialihkan atau digantikan oleh guru yang lain ketika saat ustadz uzur atau tidak bisa masuk, bisa dilanjutkan atau bisa diteruskan kepada ustadz yang lain dengan berdasar buku panduan ini. Untuk mengajarkan halaman 2 pada kitab yang besar, yaitu pada lafal talaba minni ba'dul ikhwani, lihat buku panduan pengajaran pada halaman 6. Pada halaman 6, yaitu seperti keterangan yang ada pada papan tulis. Pada halaman tersebut tertulis halaman 2 pada kitab yang besar. Nomor bintang adalah nomor ayat pada halaman 2 yang isinya adalah pengajaran materi dan pertanyaan. Ustadz membaca, santri menirukan seperti sebelumnya sampai nomor 1 habis. Jadi Ustadz melihat kitab yang besar, yaitu talaba minni ba'dul ikhwani aslahallahu li wa lahum alhala wasyana, seperti mengajar sebelumnya. Talaba muslimun minni sang insun ba'dul ikhwan, ada huruf apa, fa, dan seterusnya sampai nomor 1 habis. Berarti Ustadz hanya mengajarkan 1 ayat saja yang ada pada kitab materi yang besar. Setelah 1 ayat diajarkan selesai, kemudian tunjukkan materi pada kolom bawah di halaman 2. Materi pada kolom bawah di halaman 2 cukup diterangkan nomor 1 saja, yaitu tentang wa yang diberi makna dan yang tidak diberi makna. Targetnya santri mulai dikenalkan ilmu nahwu dalam membaca kitab. Santri cukup paham, tidak perlu hafal. Mari dibuka kitab yang besar pada halaman 2. Setelah Ustadz membacakan 1 ayat talaba minni sampai walahum alhala wasyana, anak disuruh membaca bersama-sama, kemudian diberikan contoh satu persatu. Kemudian langkah selanjutnya adalah menulis. Akan tetapi pada halaman 2 ini tidak langsung menulis, akan tetapi Ustadz mengajarkan, yaitu materi yang ada di kolom bawah. Materi yang ada pada kolom bawah,
Ustadz cukup menerangkan satu saja. Di kolom bawah materi memberi mana ada nomor 1, 2, 3. Cukup Ustadz menerangkan nomor 1 saja, yaitu anak disuruh melihat kitabnya masing-masing. Wa bermakna lan atau dan. Sekarang satu wa bermakna lan atau dan. Bila wa didahului makna utawi atau mubtada menjadi tidak bermakna atau tidak mempunyai makna. Jadi bila wa didahului makna utawi atau mubtada, wa menjadi tidak bermakna atau tidak mempunyai makna. Contoh, wassalatu wassalamu. Maknanya wassalatu utawi tambahi rahmat ta'zim. Tidak perlu makna lan utawi tambahi rahmat ta'zim. Kenapa wa tidak dimaknani lan? Karena wa didahului makna utawi atau didahului mubtada. Wa menjadi tidak bermakna. Hanya satu keterangan saja nahwu. Di dalam ibtidai tidak diterangkan wawu istinaf, nanti menjadi berat. Makanya hanya diterangkan pemahamannya wa bermakna lan, wa bila didahului mubtada, wa menjadi tidak bermakna. Wassalatu wassalamu yang diambil contoh adalah yang sudah dipelajarkan pada hari sebelumnya. Setelah mempelajari ayat 1, kemudian Ustadz menyuruh santri untuk menulis seperti hari sebelumnya, yaitu pada ayat pertama talaba minni ba'dul ikhwan aslahallahu li wa lahum al-hala wasyana, ditulis menurut hari-hari sebelumnya dari alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sampai talaba minni. Setelah itu selesai, anak besok sorokan lagi. Kemudian pada hari selanjutnya Ustadz mengajarkan melihat panduan pengajaran, yaitu ayat kedua. Ayat kedua Ustadz membaca lafaz mulai an aktuba seperti teori mengajar sebelumnya sampai nomor 2 habis. Berarti mengajarnya satu ayat saja, seperti yang ada pada kitab yang besar, yaitu an aktuba lahu risalatan tashtamilu ala sifatil maula wa abdadiha. Setelah santri lancar membacanya, disuruh membaca bersama-sama, kemudian diberikan contoh satu persatu, lancar membacanya, teruskan pelajaran materi pada nomor 2. Pada nomor 2 yang hari kemarin adalah nomor 1, kemudian nomor 2. Setelah materi diterangkan, berikan pertanyaan ini. Nah, coba dilihat pada materi buku yang besar, kitab yang besar. Kitab yang besar di bawahnya, kitab yang besar halaman 2. Bila ada lafaz yang diberi makna utawi, itu namanya mubtada. Contoh, alhamdulillah. Pasti sesudahnya harus ada lafaz yang diberi makna iku, namanya khobar. Contoh, lillahi iku, tetap kedua Allah. Jadi anak-anak, bila ada lafaz yang diberi makna utawi, itu namanya mubtada. Pasti sesudahnya harus ada lafaz yang diberi makna iku, namanya khobar. Anak hanya diterangkan satu nomor saja, yaitu nomor 2 ketika setelah mengajarkan ayat 2, yaitu al-aktaba lahu risalatan. Setelah anak paham, yaitu menulis lagi untuk sorogan yang hari berikutnya. Begitupun juga pada panduan pengajaran. Setelah itu, setelah anak paham, kemudian diberikan pertanyaan.
pada ayat 2. Sebelum menulis diberikan pertanyaan. 1. Alhamdulillah. T. Tanya. J. Jawab. Alhamdulillah. Ustaz bertanya. Alhamdulillah maknanya ya dimaknani bersama-sama. Alhamdulillah. Utawi puji. Ayo bersama-sama. Alhamdulillah utawi sakabeh puji. Karena sudah pernah dihafalkan. Kemudian Ustaz memburu pertanyaan. Utawi adalah mubtada, kodenya mim. Saya ulangi lagi. Alhamdulillah maknanya Utawi sakabeh puji. Utawi adalah mubtada, kodenya Mim. Lillahi maknanya ya bersama-sama. Lillahi iku tetep kedue Allah. Iku adalah khobar, kodenya targetnya santri mampu membedakan antara mubtada dan khobar. 1. 2. Mampu menjawab arti mubtada dan khobar beserta kode-kodenya. Perhatian, jangan ditanyakan lebih dari materi tersebut. Jadi teori metode ibtida'i jangan sampai melebihi kapasitas pertanyaan yang belum diajarkan pada materi tersebut. Begitu sampai selesai. Cara mengajarkan ibtida'i sampai selesai, begitu caranya melihat buku panduan pengajaran apabila akan mengajarkannya, dilihat sampai mana menurut saya ini. Oh, sampai ayat ini, halaman ini, langsung dilihat di panduan pengajaran. Cara mengajarnya bagaimana? Nah, ini sampai hatam pun seperti itu, cukup ustadz ataupun ustadzah melihat panduan pengajaran, Pak, insya Allah anak bisa berhasil. Terima kasih kami sampaikan tentang panduan pengajaran metode ibtida'i dengan niat yang tulus dan ikhlas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, juga menata akhlak bangsa dari sedini mungkin dengan berpedoman pada kitab-kitab salafus shalihin. Insya Allah siapapun bisa mengajarkannya dengan mudah, dan harapan kami adalah dengan adanya hadirnya metode ibtida'i ini, anak-anak muslim, muslimah bisa mempelajari nuansa kitab-kitab kuning hazanah ilmu agama yang sungguh sebagai pedoman di kemudian hari untuk menata akhlak dan karakter menjadi muslimah yang solihah, muslim yang solih. Amin Allahumma amin. Demikian kemudian kami sampaikan, yaitu metode baru mengajarkan cara memberi makna kitab kuning dengan berbahasa Indonesia, yang ini merupakan hal yang terbaru di negara kita. Indonesia merupakan usul dari panjenenganipun Simbah Kiai Haji Mustafa Bisri Rembang. Beliau mengusulkan bagaimana bisa makna kitab kuning dengan ganjolnya tersebut bisa dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia, tidak hanya di Jawa, akan tetapi di Kalimantan, di Aceh dan sebagainya, dengan mengeluarkan metode membaca kitab kuning makna gandul dengan berbahasa Indonesia. Untuk itu kami persilahkan sebagai contoh anak yang sudah berhasil dididik membaca kitab kuning dengan berbahasa Indonesia kepada saudara anak Hasan. Kami hadirkan ke depan untuk membaca kitab kuning dengan berbahasa Indonesia. Qala al-muallifu asy-syekh Ibrahim al-Bajuri rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu utawi segala puji iku lillahi hanya bagi Allah,
Rabbil alamina yang menjadi Tuhannya seluruh alam. Wassalatu utawi bertambahnya rahmat ta'zim, wassalamu dan bertambahnya keselamatan, iku ala rasulillahi semoga tetap atas utusan Allah. Shalla semoga menambahkan rahmat ta'zim, Allahu siapa Allah, alaihi atas Rasulillah, wasallama dan semoga memberi keselamatan siapa Allah. Wa ba'du dan di dalam sesudah yang tersebut tadi, fayaqulu maka berkata siapa faqiru rahmati rabbihi orang yang butuh rahmat Tuhannya, orang yang berkata al-khabiri zat yang maha mengetahui, al-basiri juga zat yang maha melihat, Ibrahimu yaitu Asyakh Ibrahim, al-bajuriyu yang berbangsa Bajuri, zat taqsiri yang mempunyai banyak dosa. Tujuan dari ibtidai adalah bagaimana materi pesantren bisa dikonsumsi oleh sekolah formal seperti yang dikatakan oleh Bapak Kiai Haji Nurholis tadi sebagai pengurus pusat metode ibtidai. Terima kasih saya sampaikan kepada pemirsa dimanapun berada. Apabila terjadi kesalahan, kekhilafan, kami mohon dimaafkan dan mohon diperiksa untuk kesempurnaan metode ibtidai ini. Dari saya cukup sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, penyajian metode ibtidai sudah kita saksikan bersama-sama. Begitu gamblang, jelas, singkat dan padat. Untuk itu, untuk segala kekurangan, kekhilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami mohonkan kepada semua pemirsa atas saran dan kritikan demi kemajuan metode ini. Kemudian untuk para pemirsa yang menghendaki pemesanan daripada kitab ibtidai ini bisa lewat menghubungi alamat di sini. Para pemirsa yang berbahagia, mari kita tutup pertemuan penyampaian metode ibtidai ini dengan bacaan surat Al-Fatihah dengan harapan menjadikan ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk kita bersama. Ala niyatul qabul wal ijabatul mas'ul. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli